data sana sini. Jika X dan Y bilangan asli yang memenuhi persamaan X kali Y ditambah X tambah Y sama dengan 71 ya. Dan X kuadrat kali Y ditambah X dikali Y kuadrat sama dengan 880. Maka nilai X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa? Oke, yang pertama dulu ini kan tetap nih ya. Jadi ini ada perkalian ya. X kali Y terus sama hasil jumlahnya di sini X tambah Y. Nah, sama dengan 71. Nah, selanjutnya untuk yang ini ya, ini kan sama dengan 880 ya. Jadi untuk yang ini itu kan kalau kita tulis sebenarnya X sama Y nya bisa kita keluarkan ya, X kali Y dalam kurung X ditambah Y. Nah, sama dengan 880 gitu kan ya. Ini kan kalau kita kali jadi ya X kuadrat kali Y. Terus kalau ini dikali sama Y jadi X kali Y kuadrat ya, jadi kan seperti ini. Nah nah berarti kalau kita lihat ya di sini kan ini hasil jumlahnya ya. Di sini kan ada jumlah nih. Sebentar, ada yang masuk. Nah, ini kan hasil jumlahnya nih. Ini hasil jumlahnya, ini hasil kalinya, gitu kan ya. Di sini ada X kali Y ditambah X tambah Y. Nah, ini X kali Y dikali X tambah Y. Artinya gini. Ini hasil jumlahnya 71, hasil kalinya 880. Nah, kita cari deh tuh yang kalau dijumlah 71, kalau dikali 880, kira-kira berapa tuh? Coba deh. Kalau ini 88 dikali 10 jadinya ini kok gede sih ya, 4 ya. Pantesan. Sorry sebentar. 88 dikali 10 ya. Selain 88 sama 10 bisa juga berapa tuh? 44 kali 20 gitu kan ya. Tapi kalau dijumlah 71 masih jauh ya. Berarti berapa nih? Kalau berapa ya? 22 sama 40 masih jauh ya. Yang deket-deket nih ya kalau dijumlah 71 berapa ya kira-kira? Jadi kita dapatnya kalau difaktorkan ternyata ya. Kalau difaktorkan kita dapat nih. Jadi nanti di sini hasil kalinya 55 gitu kan ya. 55 sama 16 ya. Di sini kan 55 sama 16. Nah, kalau dijumlah kan 55 ditambah 16 kan 71 gitu. Gitu ya. Nah, berarti kemungkinan ada dua ya. Ini 55-nya apakah X kali Y gitu atau X tambah Y nih gitu ya. Nah, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu deh. Ya, ini kemungkinan pertama ya. Ada dua kemungkinan berarti. Ya, 55-nya saya anggap X kali Y. Terus yang 16-nya adalah X ditambah Y gitu. Nah, sama kayak tadi tuh. Kalau dikali 55, kalau dijumlah 16. Nah, berarti berapa? Sama kayak tadi ya. Berarti berapa? 11 sama 5 ya. Terus di sini apa? Bener kan ya? 11 tambah 5 16 kan? Nah, jadi pas ya. Jadi X-nya 11, Y-nya 5. Coba. Ya, kalau kita ambil ini X-nya, ini Y-nya ada nggak jawabannya nih? Nah, maka nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti kan 11 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 121 ditambah 25. Nah, berarti berapa tuh? 146. Nah, yang A jawabannya. Ini tentang eksponen ya. Sederhana sih sebenarnya. Kita faktorkan untuk pangkatnya yang paling kecil dulu ya. Ini kan berarti 5 pangkat 4018 ya. Nah, dalam kurung ya, ini kalau dibagi 5 pangkat 4018 berarti dikurang nih 4022 dikurang 4018 berarti jadi 5 pangkat 4 ya.
Nah, 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4018 kan berarti 1 ya. Berarti dikurang 1 gitu. Nah, yang bawahnya yang kecil itu 5 pangkat 4016. Nah, dalam kurung ini kalau dibagi berarti kan dikurang pangkatnya ya. Berarti 5 pangkat 4 ya dikurang sama 4016. Ini juga sama. Berarti dikurang 1. Nah, ini sama nih, dicoret ya. Nah, sederhana tadi saya bilang. Maka kalau dibagi pangkatnya dikurang kan ya. 4018 dikurang 4016 jadi 5 pangkat 2 alias 25. Nah, udah langsung. Ini jawabannya. Kita lanjut aja. Untuk soal ini, jika solusi dari 5 pangkat X tambah 5 ya sama dengan 7 pangkat X dapat dinyatakan dalam X sama dengan alog 5 pangkat 5 gitu. Kalau logaritma kan kalau ada A log B sama dengan C ya, berarti B nya sama dengan apa? A pangkat C gitu kan ya. Ini coba kalau kita jadikan logaritma ya, berarti kan ini udah logaritma ya. Kalau kita jadikan bentuk pangkat ya, di sini kan berarti A log 5 pangkat 5 sama dengan apa tuh? X ya. Nah, berarti kan 5 pangkat 5 sama dengan A pangkat X gitu kan ya. Nah, berarti bentuknya udah sama belum dengan ini nih? Belum ya. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai A-nya. Nah, nanti coba kalau misalkan ini kan ada 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 5 ya. Nah, ini kita ubah aja nih. Kita ubah. Jadinya kan 5 pangkat X ditambah 5 bisa kita ubah 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat X, sama dengan 7 pangkat X gitu ya. Nah, berarti tapi masih dalam X ya. Ini masih ada X nya ya. Oke, kita coba dulu deh. Berarti kan nanti 5 pangkat 5 nya 5 pangkat 5 nya berarti kan ini jadinya 7 pangkat X dibagi 5 pangkat X ya. Nah, berarti kan kalau sama-sama ada pangkat X berarti jadi 7/5 pangkat X. Nah, jadi 5 pangkat 5 nya kita ubah jadi ini nih ya, jadi 7/5 pangkat X. Nah, ini berarti 7/5 pangkat X. Nah, sama dengan A pangkat X. Nah, pangkatnya sama, coret aja deh pangkatnya ya. Kan bisa dibagi kalau pangkat ya. Nah, berarti A-nya adalah 7/5 gitu ya. Yang C jawabannya. Peluang terjadi gol saat Ali melakukan tendangan penalti adalah 0,55. Peluang si Ali untuk gol ya, gol berarti 0,55. Peluang Ali tidak gol berarti komplemennya ya. Kalau komplemen berarti 1 dikurang 0,55 si Adi golnya gitu ya. Berarti jadinya 0,45 ya. Nah, ini untuk si Ali. Terus peluang terjadi gol saat Badru melakukan tendangan penalti adalah 0,35. Berarti untuk si Badru menjadi gol itu 0,35. Terus untuk peluang Badru tidak gol alias komplemennya berarti 1 dikurang 0,35, 0,65 ya. Oke, masing-masing diberikan 1 kali melakukan tendangan penalti. Ali akan memenangkan pertandingan jika dapat membuat gol ya. Sedangkan Badru tidak dapat membuat gol. Begitupun sebaliknya. Maka peluang terjadinya seri adalah berapa gitu kan ya. Peluang terjadinya seri masing-masing cuma 1 ya. Nah, berarti kalau seri berarti selain tadi ini si Ali atau Badru menang ya. Nah, berarti kalau untuk seri kemungkinan pertamanya si Alinya mencetak gol gitu kan ya. Dan si Badrunya juga
mencetak gol gitu kan ya. Nah, kalau Ali mencetak gol tadi berapa nih? 0,55 atau 55/100 deh ya kita tulisnya. Nah, dikali Badru mencetak gol 0,35. Berarti 35/100. Nah, nanti kita hitung deh ya. Kita dimin dulu. Kemungkinan kedua kan seri ya, berarti masing-masing tidak gol, ya enggak? Tidak gol komplemennya. Berarti si Ali gagal, si Badru juga gagal gitu komplemennya. Berarti kalau gagalnya 0,45 alias berapa tuh? 45/100 lah ya. Dikali peluang Badru gagal 65/100. Udah, nanti tinggal kita kali terus dijumlah ya. Cuman dua kemungkinan ini kan untuk seri ya. Kita hitung dulu deh ya enggak. 55 itu kan 11 kali 5 ya. Dikali 35. Ini dikali 35 dulu ya. 5 kali 35 25 15 17 ya. Kalau dikali 11 tuh gampang. 5-nya taruh belakang, terus dijumlah berapa nih? 12, simpan 1. Terus dijumlah lagi 8 tambah 1 9, terus satunya taruh depan. Nah, berarti ini 1925 per 10.000. Nah, atau 0,1925. Nah, terus kalau yang ini, nah itu nggak bisa diapa-apain tuh ya. Kita kali biasa aja, oke? Kita kali di sini deh ya. 45 dikali 65 kali ya. 5 kali 5 25. 5 kali 4 20 tambah 2 22. 6 kali 5 30. Nah, 6 kali 4 24 tambah 3 ya. Berarti 27. 5292. Berarti 2925 dibagi 10.000 alias 0,2925. Kalau kita jumlah berarti ini 0 simpan 5 18 1 4,0. Nah, 0,4850 yang E jawabannya. Diketahui A adalah sudut yang terletak di kuadran 4 ya. Dengan cos A-nya adalah ini ya. Oke, kita pisah aja ya. Cos A itu kan adalah kalau kita pisah dulu nih ya, akar X tambah 1 dibagi akar 2X. Cos sendiri adalah samping miring gitu ya. Nah, berarti kalau kita buat segitiga dengan sudutnya A ya, segitiga siku-siku. Nah, dengan sudutnya A, nah berarti sampingnya adalah akar X plus 1, miringnya ada akar 2X gitu kan ya. Nah, maka kita bisa dapat sisi depannya pakai Pitagoras ya. Akar 2X kuadrat ditambah akar X plus 1 kuadrat. Nah, jadinya akar 2X ditambah X plus 1. Berarti 3X plus 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini A-nya di kuadran 4. Kuadran 4 tuh yang positif cuma cos ya. Cos dan kebalikannya, yaitu sekan. Nah, kalau sin itu negatif nilainya ya di kuadran 4. Nah, sin itu sendiri adalah demi, depan miring. Nah, depannya kan tadi ini nih, kita dapat nih ya. Akar 3X plus 1. Terus miringnya adalah akar 2X. Nah, karena hasilnya negatif, tambahin aja minus ya. Karena kan untuk akar ini sendiri pasti positif, ini juga pasti positif. Nah, jadi ditambahin minus ya, gitu. Nah, udah nih jawabannya. Tapi kok nggak ada ya? Ini 3X bukan ya? Oh, sorry, dikurang nih, bukan ditambah, dikurang. Kalau dikurang jadinya apa nih? Dalam kurung ya. Jadinya 1X gitu ya. Ini minus 1. Oh, berarti nih 1X min 1 nih yang di sini nih. Ya, atau saya hapus aja deh. Saya hapus. Nah, berarti ini akar X min 1 gitu. Yang mana nih? Yang C ya? Nah, yang C jawabannya. Nilai maksimum untuk fungsi ini ya. Ini kan fungsi eksponen ya.
kita sederhanakan dulu ya 8 ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 terus dipangkatin minus, ini kalau kita jabarkan ya jadinya apa nih, minus x kuadrat min 2x plus 1 ya. Nah kalau dikali kan pangkatnya dijumlah ya, ini 2 pangkat 1, berarti kan jadinya ini kita kali dulu ya. Kalau ada pangkat dipangkatin berarti dikali, berarti jadinya yang ini 2 pangkat berapa nih kalau dikali 3 ya, jadi min 3x kuadrat, ini min 3 ya sorry, terus dikali sama min jadi plus 6x, nah dikali lagi jadi min 3, jangan lupa ditambah 1, ditambah 1. Nah kita sederhanakan jadi fx nya 2 pangkat min 3x kuadrat plus 6x berapa nih, min 2 ya. Nah seperti itu. Oke. Nah untuk fungsi eksponen seperti ini ya, kalau ada pangkatnya bentuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat di sini ya, fungsi kuadrat. Nah nanti nilainya mengikuti fungsi kuadrat ini gitu ya. Nah kalau a nya di sini lebih dari 1 ya, nah kita cari agar fungsi kuadratnya maksimum gitu ya, fungsi kuadratnya agar maksimum ya, nanti dapat nilainya di sini juga maksimum juga gitu. Oke. Nah langsung aja, untuk mencari fungsi kuadratnya maksimum berarti kan kita cari x puncaknya dulu, yaitu min b per 2a ya. Nah b nya 6, min 6 per 2 kali a nya min 3. Nah min sama min positif ya, jadi 1. Nah akan maksimum pada saat x nya 1, kita substitusi aja ke sini langsung ya. Nah jadi f nya akan maksimum untuk x nya 1, berarti masukin ya, jadi min 3 plus 6 min 2, berarti jadi 2 pangkat 1 alias 2 deh jawabannya. Yang D. Yang ditanya adalah nilai dari x pangkat 2 yang memenuhi persamaan ini ya, persamaan ini. Kita apain ya enakan? Kalau kita pangkatin 3 kali ya, biar akar pangkat 3 nya hilang ya. Jadi kalau saya tulis ulang aja ya, di sini saya hapus dulu nih, yang di sini nih. Nah, saya hapus dulu. Kan di situ akar pangkat 3 dari 1 min x pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 1 ditambah x pangkat 3 sama dengan 1. Nah kalau kita pangkatin 3, jadi ini ya, ini pangkatin 3, ini dipangkatin 3 gitu. Jadinya kan kalau ada misalkan nih a plus b pangkat 3 sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? A pangkat 3 plus 3ab kuadrat plus 3a, sorry kebalik, ini a nya dulu yang kuadrat ya, kuadrat, nah terus baru ab kuadrat plus b pangkat 3 gitu ya. Oke. Nah jadinya seperti ini nih ya. Ini kesini apa enggak ya, kita coba dulu ya, ntar kalau salah kita coba ulang pakai cara yang lain. Nah ini kalau ini dipangkatin 3, ini kan anggap aja ini a nya gitu kan, ini b nya ya, berarti ini pangkatin 3 akarnya hilang ya, jadi sisanya tinggal 1 min x pangkat 3 terus ditambah, oh tapi masih ada a pangkat 2 ya, coba deh 3 kalau ini kita jadikan kuadratin jadinya gimana tuh, 1 min x pangkat 3 kuadrat gitu per 3 ya, karena kan akar ya, akar pangkat 3 dikali b nya kan di situ 1 plus x pangkat sepertiga ditambah 3 kali 1 min x pangkat 3 pangkat sepertiga dikali 1 plus x pangkat 2/3. Terus ini kalau kita pangkatin 3 hilang ya, 1 plus x pangkat 3 sama dengan 1 gitu ya. Jadinya
kalau kita lihat ya, ini panjang banget ya. Kalau kita lihat apa-apa ya. Ini hilang nih. Ini kan kalau dijumlah ini hilang nih. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 hilang, ya enggak? Terus kita jumlahin lagi nih. Ini kan ada 1 ya. Ditambah 1 2. Nah, dikurang 1 berarti jadinya 1 doang ya. Jadi 1. Nah, sekarang gini. Ini kan ada 3, ya kan? Nah, di sini ada pangkatnya 2/3. Ini pangkat 1/3. Oke. Ini juga sama. Ini 3. Ini pangkatnya 2/3. Ini pangkatnya 1/3. Berarti bisa kita faktorin nggak ya? Berarti kan 3 pangkat, misalkan kita faktorin 1 min X pangkat 3 1/3 dikali 1 plus X pangkat 1/3. Nah, dalam kurung gitu kan ya. Nah, kalau kita faktorkan seperti itu, berarti 3-nya keluar, ininya keluar kan ya, yang ini. Terus ini pangkat 1-nya keluar, berarti tinggal pangkat 1 ya. 1 min X pangkat 3 pangkat 1/3. Terus ditambah, ini juga sama ya, ini keluar, ini keluar ya. Ini pangkat 1-nya keluar, berarti sisanya tinggal pangkat 1. Ini pangkat 3 nih ya. 1 plus X pangkat 1/3. Nah, gini kan ya, sama dengan 0 tadi ya. Nah, oke. Udah. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang ini nih, yang bentuk ini nih. Nah, bentuk ini kan balik lagi ke bentuk awal sebenarnya. Balik lagi ke bentuk awal ya, sama aja ini nih. Benar nggak? Ya kan? 1/3 itu kan akar pangkat 3 ya. Nah, ini sama dengan 1 ternyata. Gitu. Jadi kalau dikali 1, gitu ya, berarti hasilnya ini kan. Hasilnya ini doang. Berarti kalau misalkan kita kali ya, ini kan pangkat pangkatnya sama ya. Kalau pangkatnya sama kan 1/3, kita jadikan akar pangkat 1/3. 1 min X pangkat 3 dikali 1 plus X pangkat 3 gitu. Nah, satunya ini pindah ke sebelah kiri deh, jadi min 1. Oke. Nah, udah deh tuh. Ini 3-nya juga kita pindahin aja lah ya. Kalau kita pindahin jadi bagi ya, dibagi 1/3 gitu. Nah, biar pangkat 3-nya hilang, kita pangkatin 3 aja. Kita pangkatin 3 gitu. Nah, ini kan kalau kita kali yang di dalam akar, ini bentuknya sekawan ya. Berarti masing-masing dikuadratin. 1 kuadrat 1, X pangkat 3 dikuadratin jadi X pangkat 6. Nah, sama dengan ini berapa nih? Minus 1/27 ya. Oke, karena dipangkatin 3. Nah, udah. Terus selanjutnya tinggal kita ubah-ubah aja deh. Ya, nanti dapat X pangkat 6 sama 1/27 kita pindahin ya. Jadi 1 ditambah 1/27 sama dengan X pangkat 6 gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita apa ini? Kita jadikan sama ya, 27/27 deh. 27/27. Jadinya 28/27 sama dengan X pangkat 6 gitu kan ya. Nah, maka ya kan, kalau agar jadi yang ditanyakan tadi apa? X pangkat 2 kan, X pangkat 2. Nah, berarti kalau dijadikan X pangkat 2 ya, ini 27-nya kita rubah dulu ya. 27-nya kan 3 pangkat 3 ya. Nah, berarti biar jadi X pangkat 2 ini kita bagi 3 ya gitu, atau kita kali 1/3 pangkatnya. Berarti kalau ini dikali 1/3, ini juga dipangkatin 1/3 gitu. Nah, udah. Nah, jadinya kan kalau yang 3 pangkat 3 dikali 1/3 jadinya 1/3 gitu kan ya, pangkatnya dibagi nih ya. 3 dikali 1/3. Terus kalau ini ya 28 pangkat 1/3 kan kalau kita jadikan akar, jadi akar pangkat 3 dari 28. Nah, ini jadinya X pangkat 2. Nah, dapat deh ini jawabannya. Gitu. Mana nih jawabannya, ada? Yang D deh gitu. Turunan. Tentang turunan diketahui F dan G. Di sini ada F aksen 2 sama dengan 3. Terus G aksen 2-nya sama dengan 4 ya. Jika pada saat X sama dengan 2, turunan dari F kali GX adalah 11 ya. Terus turunan dari F kuadrat ditambah G kuadrat X adalah 20.
maka turunan dari F per G X adalah berapa? Oke, kita dari yang ini dulu deh. Dari yang apa namanya? Yang F kali G ya. Ini ya, bentuk F kali G ini sebenarnya adalah Fx dikali Gx gitu. Ya. Nah, kalau turunannya berarti sama aja kayak U kali V gitu ya. Berarti F aksen X gitu. Dikali G aksen X. Nah, ditambah sorry. Kok G aksen? Jadi F aksen X dikali Gx ditambah Fx dikali G aksen X. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau diganti angka X-nya 2 gitu ya katanya. Jadi kita ganti aja 2 langsung semuanya ya. Ini kita ganti 2 X-nya. Nah, ini katanya hasilnya 11 ya. Tuh hasil turunannya 11 gitu. Nah, sekarang di soal F aksen 2 3 katanya. Berarti 3 dikali G2. Terus G aksen 2-nya 4. Berarti kan di sini 4 ya. Berarti 4 dikali F2 sama dengan 11. Ini kita simpan dulu. Oke, ini kita simpan dulu. Selanjutnya yang ini nih. F kuadrat ditambah G kuadrat. Berarti itu kalau kita tulis F kuadrat X, nah ditambah G kuadrat X. Nah, ini kalau kita turunkan turunannya ya. Seperti biasa, pangkatnya turun 2. Nah, terus pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi pangkat 1 ya. Atau nggak usah ditulis deh pangkat 1 ya. Jadi Fx gitu. Nah, tapi belum selesai. Ini bentuknya sebenarnya sama aja kayak ini nih. Kayak bentuk ada Y sama dengan U pangkat N. Nah, U ini adalah sebenarnya fungsi ya. Jadi kalau misalkan kita turunin, pangkatnya turun. Terus dikali N dikurang 1. Nah, selain itu dikali lagi sama U aksennya gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya seperti itu ya. Ini fungsi U-nya. Nah, kalau ini fungsi Fx kan ya. Berarti pangkatnya turun, terus dikurang 1 jadi pangkat 1 atau Fx aja. Jangan lupa dikali turunannya. Nah, seperti ini. Terus ditambah ini juga 2 dikali Fx Gx ya, sorry, Fx. Gx dikali G aksen X-nya gitu. Oke, ini saya geser dikit ya. Kalau kita masukin X-nya 2 tadi kan ya. Jadi kalau kita masukin X-nya 2, nah ini 2. Nah, hasilnya katanya 20 nih. Hasilnya 20. Sama dengan 20. Nah, kayak tadi aja ya. Di sini F aksennya 3 ya, ini 3. G aksennya 4. Berarti 3 kali 2 6. 6 F2 ditambah 2 kali 4 8 G2 sama dengan 20. Nah, kita cari F2 sama G2-nya. Tinggal dieliminasi ya. Gimana nih enakan? Ini kita kali 2 dulu deh. Kita kali 2 jadi 12 ya. F2 ini 16, G2 sama dengan 40. Terus yang ini kita kali 3 biar F2 nya sama ya, 12 F2 gitu kan. Kalau dikali 3 9 G2 sama dengan 33. Nah, ini kita bisa eliminasi kan. Ini jadi 7 G2 sama dengan 7. Nah, berarti G2 nya sama dengan 1. Ini kita simpan. Oke. Nah, kalau G2 nya 1 berarti ini kan 1 kali 3 3 ya. Berarti 4 F2 sama dengan 11 dikurang 3 8. Berarti F2 nya ya sama dengan 2. Nah, ini kita simpan. Nah, baru deh tuh kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Fx dibagi Gx. Turunannya untuk X sama dengan 2 di sini ya. Itu berapa? Oke, lanjut ya. Berarti yang ditanya adalah turunan dari Fx sama dibagi Gx gitu kan, dibagi Gx. Nah, langsung deh kita turunkan turunan. Ya, ini kayak bentuk U per V. Berarti F aksen X
dikali gx gitu kan, dikurang fx dikali g aksen x dibagi gx kuadrat ya, gx kuadrat. Nah pada saat x-nya 2 berarti ganti aja 2 semuanya ya enggak, ganti 2 semuanya, maka hasilnya f aksen 2 tadi berapa? F aksen 2 di sini 3 ya, 3 dikali G2 berapa? 1 dikurang F2 tadi 2 ya di sini. G aksen 2 berapa tadi? 4 ya tadi, 4 per G2 tapi dikuadratin, 1 kuadrat berarti. 1 kuadrat. Nah, udah 3 dikurang 8 ya. Berarti negatif 5. Nah, ini jawabannya. Yang A. Kita lanjut. Dah 2 garis melalui titik 0, min 1 dan menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat di titik B dan C. Luas segitiga ABC apa? Kan kalau fungsi kuadrat untuk Y sama dengan X kuadrat ya, kalau kita gambar nih kurang lebih ginilah. Fungsi kuadratnya begini lah ya. Gimana enakan? Gini deh. Nah, gini nih. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat gitu. Nah, ada 2 garis yang melalui titik A-nya 0,1. Ya kan, titik A-nya di sini deh, anggap 0,1 deh di sini ya. Ini titik A-nya 0, 0,-1 ya. Dan menyinggung garis fungsi kuadrat ini. Kalau gitu anggap aja di sini ya, di titik B sama C-nya di sini deh. Ini titik B, ini titik C. Nah, jadi menyinggung di sini ya. Kalau kita tarik, gambarnya kurang bagus ya. Nah, ini ada 2 garis. Nah, yang melalui titik B sama C menyinggungnya. Nah, nanti yang ditanya segitiga ini nih. Nah, segitiga ini. Ya, luasnya apa? Oke, kita langsung aja nyari salah satu titik ya, karena di sini udah pasti simetris nih. Ini sama ini. Jadi misalkan saya nyari titik yang C deh ya. Saya nyari titik C nih, titik C. Nah, gimana untuk nyari titik C-nya? Nah, kita anggap aja di sini kan titiknya adalah X1, Y1 ya. Kalau gradien suatu garis lurus gitu ya, gradiennya itu adalah turunan dari fungsinya. Jadi kalau kita turunkan yang ini ya, jadi 2x doang ya, cuma jadi x aksen gitu, itu gradiennya. Oke. Nah, selain ini gradien juga bisa pakai apa namanya? Kalau ada 2 titik ya, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, ya, di sini X2 dikurang X1. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini kan titik yang C itu dilalui oleh kurva ini ya. Jadi kalau misalkan X-nya adalah X1, kita masukin ke fungsi kuadratnya, jadi nanti kita dapat Y1-nya, yaitu sama dengan X1 kuadrat. Nah, berarti ini kalau kita tulis sebenarnya titik C-nya adalah X1, Y1-nya kita ganti sama X1 kuadrat. Gitu kan ya. Nah, ini anggap X1 sama Y1-nya. Nah, ini adalah X2 sama Y2-nya gitu. Nah, berarti kalau kita tulis Y2-nya kan min 1 dikurang Y1-nya adalah X1 kuadrat. X1 kuadrat. Nah, dibagi X2-nya 0 dikurang X1-nya adalah X1 ya. Nah, dari sini kita dapat deh itu persamaan ya. Di sini kita kali ya, min X1 kita kali sama 2X1 jadi min 2X1 kuadrat. Nah, ini sama dengan min 1 dikurang X1 kuadrat. Nah, pindah ke kiri berarti jadi min X1 kuadrat sama dengan min 1. Atau X1-nya sama dengan 1 ya. X1 kuadrat 1, berarti X1-nya adalah plus minus 1. Nah, ini plus minus 1. Oke. Nah, berarti ini jadinya 1,1 berarti ya. Nah, yang B-nya kemungkinan berarti di sini min 1,1. Oke. Nah, kita lihat berarti di sininya berapa nih?
Y-nya, berarti Y-nya 1 ya. Oke, Y-nya 1. Oke, maka untuk luas ini ya enggak. Di sini alasnya, ini alasnya sama dengan dari min 1 sampai 1 berarti 2 ya. Terus tingginya kan yang ini ya. Ini tingginya nih dari sini ke sini. Nah, ini kan min 1 ya. Dari 1 sampai min 1 berarti tingginya 2 ya. Nah, maka luas ABC jadinya berapa? Setengah kali alasnya 2, tingginya 2. Nah, coret berarti sama dengan 2 satuan luas. Yang B, ini ada data ya yang ditanya. Saya langsung fokus ke yang ditanya ya. Rata-rata median nih, bukan median ya, bukan media tapi median atau nilai tengah ditambah sama modus ya, itu berapa yang ditanya jumlahnya ya, jumlah dari rata-rata, median, dan modus. Oke, yang pertama nyari rata-rata. Kalau rata-rata ya, kalau ada data seperti ini kita kali aja umur kali jumlahnya, atau frekuensi ya, jumlah itu kan frekuensi ya, umur itu kita anggap aja XI ya, terus ini FI ya, berarti yang di sini adalah XI kali FI ya gitu. Nah, kalau kita kali ini 16, ini berapa nih? 40, 42 juga 40. Nah, kita total frekuensinya dulu deh. Frekuensinya di sini kan 4 tambah 8 12, tambah 9 tambah 7 19, tambah 6 25, tambah 5 berarti 30 ya. 30. Terus yang FI kali XI-nya ya kita jumlah 56. Banyak ya, belakangnya dulu deh. 6 tambah 2 8, tambah 2 lagi 10, simpan 1. 1 tambah 1 2, 6 10 14 18 ya. 18. Nah, berarti yang pertama rata-rata itu jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI ya. Nah, berarti 180 bagi 30 berapa tuh? 6 ya enggak? Rata-ratanya 6. Median nilai tengah untuk 30 data ya. Ini 30 data. Tengah-tengahnya adalah suku ke-15 sama suku ke-16. Tinggal dibagi bagi 2 ya. Tengah-tengah untuk 30 suku kan ya. Nah, berarti kalau kita lihat nih, di sini frekuensinya cuma 4 ya enggak? Berarti untuk yang 4 ya, di sini yang jumlahnya 4, di sini ada X1 sampai X4. Oke, yang nilainya umurnya 4. Terus yang umurnya 5, di sini frekuensinya ada 8. Berarti data ke-5 sampai berapa tuh? 4 tambah 8 12 ya. Berarti sampai data ke-12 gitu. Terus yang frekuensi yang umurnya 6 frekuensinya 7. Berarti umurnya 6, berarti data ke-13 sampai data ke berapa nih? 4 tambah 8 tambah 7 berapa tuh? 19 ya, data ke-19. Nah, maka data 15 sama 16 ada di sini ya. 15 sama 16 ya. Data 15 dan 16 ada di sini. Nah, berarti ya dua-duanya nilainya 6 gitu. Oh, umurnya 6 ya. 6 tambah 6 bagi 2 ya 6 juga gitu. Oke. Selanjutnya modus. Modus itu nilai yang sering muncul atau frekuensinya paling besar, yaitu 5 ya. Nah, berarti modusnya 5. Nah, jumlah yang ditanya. Benar gak sih? Sebentar, Pak. Ya, mohon maaf nih tadi saya nggak baca awalnya ya. Ini data pada 2 tahun yang lalu. Ini 2 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang ya, jika tahun ini. Nah, berarti kita buat tabel untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini ya, ada umur, ada jumlah, ada XI kali FI kali XI deh gitu ya. Ini adalah XI nya, ini FI nya. Nah, kita langsung aja ya, kita buat garis dulu deh ya. Kita buat garis ya. Yang ini nih, 3 orang yang berusia 6 tahun dan 2 orang yang berusia 8 tahun pindah ke kota lain. Nah, berarti ada yang umurnya 6 ya di sini. Berarti ini berkurang 3 ya.
Berarti tinggal berapa tuh? Yang 6 tadinya 7 dikurang 3 jadi 4 gitu. Terus dua orang yang umurnya 8 tahun, 8 tahun yang di sini ya. Itu berkurang 2 ya, pindah 2 orang. Berarti tadinya 5 berkurang 2 jadi 3. Nah, yang lainnya tetap ya, yang lainnya tetap. Berarti 4-nya tetap 4, 5-nya tetap sebentar. Jebakan gak nih? Jebakannya apa? Umurnya udah bertambah dong ya. Kalau tahun ini. Bener nggak? Kalau ini umur 2 tahun yang lalu, berarti ini umur saat ini berarti ini umur 6 tahun, ya nggak? Ini umur 7 tahun. Ini umur 8 tahun, ya nggak? Ini 9. Ini umur 10 karena umurnya bertambah 2 tahun dong ya. Ya nggak? Kalau saat ini gitu ya kan. Nah, ini jebakannya di situ tuh. Oke. Nah, maka ya, 3 orang yang berumur 6 tahun ya, berarti yang di sini nih. Yang 6 tahun yang di sini nih, yang di sini nih. Nah, yang di sini nih. Ya, yang di sini. Berarti yang 6 tahun berkurang 3, tinggal 1 gitu kan ya. Oke. Nah, terus yang 2 orang berumur 8 tahun, 8 tahun yang di sini nih. Yang di sini nih. Yang di sini ya, tadinya 7 berkurang 2 jadi 5. Ya, berarti 7, 8 di sini jadi 5 gitu. Nah, yang lainnya tetap. Oke. Ini 9 tetap 6. 10-nya tetap 5. 7-nya tetap berapa? 8. Nah, kita coba. Makanya tadi hasilnya ini koma-komaan gitu ya. Oke, caranya sama kayak tadi. Ini kita kali 6 berapa nih? Berapa tadi? Ini kalau dikali 56 40. Ini berapa? 9 kali 6 54 50. Ditotalin, kita cari totalnya. Total. Karena yang berkurangnya 3 orang sama 2 orang, tadinya 30 dikurang 5 berarti 25 ya jumlahnya. Nah, yang ini kita jumlah lagi deh. 6 tambah 6 12 tambah 4 berapa tuh? 12 tambah 4 16 ya. Simpan 1 6 10 15 20. Nah, berarti rata-ratanya 206 kita bagi 25. Berapa tuh ya? 8, 8 200. 6 sisanya 8,2. Berapa nih? Terus kalau 2 50 100, 24 ya, 24. 8,24. Nah, sekarang median. Median kalau ada 25, berarti tengah-tengahnya berapa tuh? Tengah-tengahnya kalau misalkan ada data 1 sampai data ke 25, tengah-tengahnya 1 tambah 25 bagi 2 berapa tuh? 26 bagi 2 data ke 13 ya, data ke 13. Nah, kalau ini frekuensinya ada 1, berarti untuk yang umurnya 6 ini ada data pertama. Kalau ini frekuensinya ada 8, berarti umur yang 7 data kedua sampai data ke 8. Yang ini data ke 9 ya, frekuensinya ada 5. Berarti 8 tambah 5 berapa? Sampai data ke berapa nih? 8 tambah 5 13 ya. Nah, berarti 13 ada di umur 8 ya. Oke. Nah, berarti mediannya 8. Oke. Nah, modus sekarang, modus. Modus adalah yang frekuensinya paling banyak, yaitu ini nih. Ya, umurnya 7, frekuensinya 8. Ya, berarti 7. Nah, kalau kita tambahin ini jadi berapa nih? 8 tambah 8 16 ditambah 7 23 ya. Benar enggak? Ya, 23,24. Nah, ini jawabannya. Yang C.